bahwa kita ada itu sebenarnya dari apa dan apa tujuan kita itu ada. Sugeng dalu Pak Tarno Rahayu. Sugeng dalu Rahayu. Pak, ini ada salah satu teman untuk disampaikan ke Pak Darno. Iya. Bahkan masyarakat kita ini kan terpengaruh banget dengan ajaran-ajaran yang dari luar. Padahal kita tahu sebelum ajaran-ajaran yang dari luar itu masuk, kita kan punya ajaran namanya Kapitayan, dan disitu juga banyak semacam kitab atau serat-serat Jawa kuno, Pak Darno. Salah satunya ada Serat Widatama, Serat Centini, Serat Gathotkaca, dan lain sebagainya. Nah, ini minta untuk Pak Darno selaku spiritual Jawa untuk sedikit memberikan penjelasan terkait Serat Widatama, Serat Gathotkaca, Serat Centini, dan sebagainya, agar kita selaku masyarakat Jawa ini tahu seperti apa sih sebetulnya ajaran orang Jawa ini. Sebelumnya salam rahayu dan selalu untuk para pemirsa dimanapun berada selalu sehat dan diberikan kemurahan rezeki, dan di dalam menjalani hidup ini semua keluarga diberikan kebahagiaan lahir dan batin. Mengulas tentang ajaran Kapitayan Jawa. Sebenarnya Jawa sendiri itu dari dulu memang, ya karena itu Kapitayan kami, ya Kapitayan kita orang Jawa. Ya dimanapun orang yang mempunyai salah satu ajaran itu yang dibicarakan juga kebaikan ajaran itu. Namun bagi orang-orang yang tidak mempelajari dan tidak paham, menjelekan atau tidak percaya itu ya wajar lah. Namun kita sebagai orang Jawa bagaimanapun juga ya kita harus netepi, dalam arti netepi ya tetap menjalankan ajaran dari para leluhur terdahulu, termasuk yang dinamakan kitab. Kitab itu sebenarnya kan tidak ada loh. Yang ada apa? Ya kitab itu cuma pedoman, hanya pedoman atau untuk supaya kita itu mengingat dalam arti perjalanan leluhur terdahulu itu apa toh yang menjadi pedomannya. Maka sebagian, apakah yang menulis itu orang yang melakukan perjalanan itu? Bukan. Yang menulis adalah orang yang melihat orang berlaku spirit sesuai dengan spirit orang Jawa. Itu baru ditulis, dibukukan, yang baru diberi nama kitab. Ya agama apapun sama sebenarnya. Nggak mungkin si pelaku spirit itu lalu menulis kitab menjelaskan di tulisan itu, nggak mungkin. Jadi yang menulis itu adalah orang-orang yang telah melihat dan merasakan, tahu manfaat dari spirit orang terdahulu leluhur itu, sehingga ya paling tidak untuk pedoman cerita pada anak cucu. Karena kitab orang Jawa itu namanya kitab teles. Kitab teles itu apa? Ya hati atau perasaan. Itulah kitab orang Jawa. Kalau kitab yang tertulis itu sebenarnya hanya cerita masa lalu yang dibukukan pada orang-orang yang waktu itu sudah mengenal tulisan, sudah mengenal aksara. Untuk apa? Ya untuk menyambung, bahwa menyampaikan lewat lisan mungkin nggak bisa, maka ditulislah di pelepah-pelepah. Kalau di sini nggak ada kurma, ya mungkin pelepah-pelepah pohon jambe atau daun-daun lontar
atau daun-daun pisang. Nah, dari situ digali secara urut, karena sudah masuk zaman modern, sudah ada kertas, maka ditulislah di buku. Nah, di buku lalu diberi judul. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah kitab Gatholoco, ini adalah kitab Wedo Sasongko, ini adalah kitab Wedo Tomo, ini adalah kitab Centini, ini adalah kitab Jawa Jinawi. Banyak sebenarnya. Itu kan cuma judul. Nah, judul dari apa ya? Judul dari rangkuman perjalanan spirit para leluhur itu untuk mengetahui bahwa kita ada itu sebenarnya dari apa dan apa tujuan kita itu ada. Dan itu contohnya di Gatholoco. Di situ banyak menerangkan bahwa sebenarnya manusia itu ada dari, katakan dari benda seperti inilah. Lalu benda ini mungkin ada lawan, sehingga dari lawan itu melahirkan rasa, dari rasa itulah kita itu ada. Tapi sebenarnya kenapa kita itu ada? Ya karena awalnya kita itu tidak ada. Gitu loh. Jadi bukan kita ada itu karena dulu sudah ada dan lain sebagainya. Ya kita ada itu karena awalnya tidak ada. Makanya ho no coroko. Ho itu suwung, artinya tidak ada. Menjadi ada karena no itu. Nah, no itu apa? No itu nalar. Nalar itu adalah pemikiran. Pemikiran manusia. Nah, dari pemikiran menciptakan coroko, cipto, rasa, lan karso. Nah, itulah kita itu ada. Gitu. Berarti kalau begitu, di dalam ketidakadaan kita itu yang ada itu cuma rasa. Rasanya kita itu ada. Cuman itu. Makanya banyak sekali orang sekarang itu mengatakan bahwa kita itu tidak ada sebenarnya. Ya kita sendiri yang mengatakan kita itu ada. Nah, apa sebenarnya yang ada di dalam tidak ada itu? Ya rasa. Gitu. Makanya kita bisa memegang. Ya, karena dulunya memegang itu tidak ada. Nah, adanya kata memegang berarti karena adanya tangan. Kita berjalan, jalan itu sebenarnya tidak ada. Yang membuat adanya kita sendiri. Dari mana? Ya dari rasa kita. Nah, dari rasa itulah menciptakan bahwa rasa itu dinamakan jalan. Ya, cipto, lalu rasa ya. Setelah jalan itu dirasakan dengan jalan dari jarak yang jauh bisa kita tempuh atau kita rasakan. Makanya di situ mempunyai karso. Karso itu keinginan. Kalau kita jalan dengan jauh tanpa ada hasil, tanpa ada keinginan, rasanya kok percuma. Itu. Makanya ho itu suwung tidak ada, no itu adanya kita. Suwung karena tidak ada dan no itu adanya kita. Lah adanya kita terdiri dari cipto, rasa, lan karso. Itulah adanya kita. Sampai tentang Tuhan pun juga begitu. Tuhan itu tidak ada. Lah adanya kita ya karena nolo. Nolo itu apa? Nolo itu perasaan atau pemikiran manusia, itulah Tuhan itu ada. Itu. Maka dengan adanya Tuhan, maka kita itu mempunyai cipto. Cipto itu pengangan-angan. Rasa sama. Dari angan-angan itu dirasakan. Lalu mempunyai karso. Dalam arti karso karena di angan-angan itu rasanya kok Tuhan itu ada, maka dari karso itulah kita itu mempunyai niat untuk menyembahnya, mempunyai niat untuk memujanya gitu. Nah, dari itu semua makanya kita harus punya filter, harus mempunyai batasan-batasan. Dalam arti batasan-batasan bagaimana? Ya kita itu jangan melampaui
kehendak Tuhan yang dimaksud itu. Karena kita itu manusia. Karena yang awalnya tidak ada menjadi ada itu ya karena Cipta Rasa Karsa itu. Maka dari Cipta Rasa Karsa itu nggak boleh melebihi dari kapasitas manusia itu.